Semua warga negara berhak memilih dan berhak untuk dipilih. Jadi kita tidak bisa menghalangi hak seseorang. Kalau ingat Anies, ingat 2017 bagaimana kami semua berkorban, kami semua berjuang, kami semua mempertaruhkan semuanya turun di Jakarta untuk memenangkan Anies, tidur di RT-RT, itu di kampung-kampung di Jakarta. Apa itu Anies nggak ingat, kata mereka begitu. Saya bilang saya alam. Saya bilang saya cuma pesan saya satu. Jangan pernah mengingatkan kebaikan kepada orang lain. Ya, kami ingin menegaskan bahwa Mas Anies jangan sampai ya kena dongeng atau permen iming-iming yang belum pasti. Saran kami sebagai partai pendukung Mas Anies, silahkan tuntaskan janji kampanye di 2017 nanti. Dulu Anies pernah membuat statement bahwa kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, Anies tidak akan mencalonkan diri jadi calon presiden. Apakah seorang Anies Baswedan akan konsisten terhadap statement awalnya? Mohon maaf, saya meragukan. Ini sekali lagi membuktikan bahwa kontrak politik yang ditandatangani oleh aktor politik itu sangat rentan untuk tidak dipenuhi. Dan saya kira Gerindra atau Pak Prabowo bukan kali pertama mengalaminya. Sebelumnya kan dulu pernah ada ya perjanjian batu tulis tahun 2009 ketika Pak Prabowo mendampingi Ibu Mega di Pilpres 2009 sebagai cawapresnya Ibu Mega. Perjanjian itu ya Bang Sandi merasa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang, sehingga beliau mendukung Pak Prabowo di kontestasi Pilpres 2024. Itu kan yang ditegaskan oleh Bang Sandi tadi sebagai salah satu yang menandatangani perjanjian itu di luar Pak Prabowo, Bang Sandi, dan Mas Anies. Saya rasa terbongkar ternyata kelakuan Anies ternyata begini. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti pernyataan politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengenai sikap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam sebuah acara di televisi, Andre terlihat menyinggung Anies dengan mengatakan bahwa bakal calon presiden Nasdem tidak memiliki sopan santun. Pasalnya, Anies telah didukung oleh Prabowo Subianto maupun Gerindra selama memimpin Jakarta, tetapi kemudian seperti meninggalkan orang yang telah mendukungnya. Mohon maaf ya Mas Anies, kami usung, kami dukung dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra, ujar Andre dalam video yang beredar. Menanggapi hal itu, John mengatakan bahwa sikap santun pun tidak cukup hanya melalui kata-kata, tetapi harus melalui tindakan juga. Santun itu tidak cukup hanya sekedar kata-kata. Santun itu mesti juga lewat tindakan karena mempresentasikan nilai-nilai dan adab, ujar John, dikutip dari akun Twitter pribadi pada Rabu 8 Februari 2023. Dengan tidak adanya kata pamit usai didukung di Pilkada DKI Jakarta 2017, menunjukkan bahwa Anies bukan manusia yang memiliki tata krama. Bahkan dalam pandangan pendukung Presiden Joko Widodo, Anies adalah seorang oportunis sejati. Tidak ada kata pamit kepada Prabowo dan partai pengusung adalah bukti bahwa Abbas bukan manusia bertata krama. Dia adalah oportunis sejati, ujar pendukung Ganjar Pranowo itu. Terbongkar, dokumen penting Anies diretas ternyata Anies terjerat hutang hingga puluhan miliar. Manuver mendadak elit Gerindra yang menyerang Anies Baswedan salah satunya soal hutang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Kegaduhan ini pun disoroti oleh wartawan senior dari Forum News Network, Hersu Beno Arif. Mencoba menelusuri masalah ini, ia pun akhirnya mengaku melihat langsung dokumen mengenai klaim utang Anies yang diributkan yang ia dapat dari perwakilan kubu Anies, Sudirman Said. Meski tak bisa menunjukkan langsung ke publik karena tak diperkenankan, Hersu mengungkapkan bahwa soal utang itu dikonfir alias benar adanya. Meskipun dari segi jumlah tidak langsung 50 miliar rupiah persis. Dalam dokumen tersebut, Hersu mengungkapkan lengkap bermateral dan menunjukkan legalitasnya. Lanjut Heru, di dokumen tersebut ada perjanjian sebesar 20 miliar rupiah tanpa jaminan mengingat untuk keperluan kampanye Anies Sandi dan dilanjutkan dengan penambahan 30 miliar rupiah. Hersu juga menyebut uang tersebut tidak mampir ke Anies karena disalurkan langsung untuk tim kampanye di 2017 lalu.
Di situ ada perjanjian 20 miliar rupiah dan itu disebutkan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Karena ini untuk keperluan kampanye DKI dan itu dananya tidak diterima langsung ke Anies tapi langsung diserahkan ke tim kampanye. Dan kemudian dia mengakui meminjam lagi 30 miliar rupiah, dengan begitu total utangnya 50 miliar rupiah, jelasnya. Terkait penjelasan kubu Anies dalam hal ini, Sudirman Said soal utang sudah selesai jika Anies Sandi menang. Maka Hersu berdasarkan dokumen yang ia sempat lihat mengkonfirmasi bahwa kalau tersebut benar adanya, sehingga pada dasarnya tak ada lagi utang Anies ke Sandiaga. Memang dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memang dalam Pilkada DKI Jakarta, maka utang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah, Anies berkewajiban membayar utangnya. Nah, itu yang tadi saya sempat baca, dan bagaimana kemudian mekanisme penghapusan utang itu yang akan dibicarakan lebih lanjut. Poin-poinnya seperti itulah, jelasnya. Sebelumnya, pihak Anies Baswedan melalui perwakilan Koalisi Perubahan, Sudirman Said, telah angkat suara bahwa memang ada soal utang tersebut. Namun dalam klausul yang disepakati ada ketentuan jika Anies Sandi menang di Pilkada DKI 2017, maka utang tersebut selesai dianggap sebagai dana perjuangan bersama. Hal ini kembali ditekankan oleh pendiri kedai kopi Henry Satrio yang ditunjuk Anies untuk menjelaskan mengenal masalah utang yang diributkan. Nasdem dan Demokrat mulai berbalik arah, rahasia besar Anies terbongkar. Kriteria bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan semakin mengerucut. Ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Anies, yakni Nasdem, Demokrat dan PKS, sepakat tidak membebani Anies dalam memilih pendamping. Namun Ketua DPP PKS Maharani Alisera mengusulkan bacawa pres Anies itu perlu memiliki basis yang kuat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kekuatan tersebut dibutuhkan untuk menyeimbangkan Anies di Jawa Barat. Cawapres mesti kuat di basis Jateng dan Jatim, tutur Mardhani saat dihubungi di Jakarta Sabtu 4 Februari. Berdasarkan kriteria tersebut, Mardhani menyebut nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok yang paling tepat untuk mendampingi Anies sebagai bacawa pres. Khofifah diyakini mampu mengalirkan suara yang signifikan untuk Anies dari wilayah Jateng maupun Jatim. Saya dukung Bu Khofifah, ungkapnya. Terpisah, Deputi Bapitu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan bahwa Demokrat melalui pernyataan Ketua Umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan kepercayaan penuh kepada Anies untuk memilih sosok bacawa pres. Dengan begitu, sosok bacawa pres pendamping Anies bukanlah batu sandungan bagi Koalisi Perubahan. Masalah bacawa pres tak menjadi polemik lagi karena Mas Ketum AHY telah menyerahkan dan mempercayakan soal bacawa pres kepada Mas Anies Baswedan, ungkapnya. Senada, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan parpol anggota Koalisi Perubahan, terutama tim kecil, terus melakukan pembahasan tentang sosok pendamping Anies.